Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bapak Aguseno yang mengajar IPS kelas 8. Semoga kalian sehat semua. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang interaksi antara negara-negara ASEAN. Pertama, pengertiannya. Apa-apa kerjasama? Kerjasama yaitu menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Faktor pendorong kerjasama: 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contoh kesamaan, Indonesia punya produksi beras, Thailand punya produksi beras, bisa saling kerjasama. Mungkin Indonesia kekurangan, walaupun sudah memproduksi beras tapi masih kekurangan, jadi Indonesia mengimpor dari Thailand. Kemudian ada kesamaan dan perbedaan wilayah. Nah, wilayah ASEAN itu rata-rata beriklim tropis, banyak pegunungan. Faktor penghambat kerjasama: 1. Perbedaan ideologi, bisa ideologi sosialis, komunis, atau campuran. Indonesia memakai campuran, di mana pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian adanya konflik dan peperangan, ini juga bisa menghambat kerjasama antara beberapa negara atau dua negara. Kebijakan protektif, yaitu melindungi produksi dalam negeri. Kemudian yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama: pertama, antara lain di bidang sosial budaya, contohnya pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kedua, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, apalagi ini masa pandemi corona. Indonesia sangat berkepentingan dan fokus untuk menangani corona, sehingga dibuatlah vaksin, ya, kerjasama dari Tiongkok dengan Bio Farma Indonesia untuk menghasilkan vaksin yang bisa untuk menyembuhkan corona. Semoga pada bulan Januari 2021 bisa diproduksi, amin. B. Bidang politik dan keamanan, contohnya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Ini sengketanya antara kira-kira wilayah di negara Filipina, Malaysia, dan Vietnam bersengketa dengan Tiongkok. Terus kerjasama di bidang hukum dan migrasi. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan: penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, siswa-siswi Indonesia yang berprestasi bisa ditawarkan beasiswa pendidikan ke Singapura atau ke Malaysia. Kedua, contohnya pertemuan organisasi guru-guru ASEAN. Kita lanjutkan. 3. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pertama, kehidupan ekonomi. Contohnya, terbentuknya pasar tunggal di Asia Tenggara tahun 2015. Disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuannya apa? Untuk menyaingi Tiongkok dan India serta menarik investasi asing. Kita tahu Tiongkok dan India itu termasuk negara yang sudah maju. Banyak barang-barang impor dari Tiongkok dan India masuk ke Indonesia, dan kita memang harus siap untuk menghadapi era globalisasi seperti ini. Kemudian kehidupan sosial. Ini ya, kehidupan sosial. Contohnya menampung pengungsi Myanmar, perahu kayu yang ada di Malaysia, Thailand, Indonesia tahun 2015 untuk kemanusiaan. Ini contohnya. Jadi ada pengungsi dari Myanmar, Indonesia juga membantu, ya, menyiapkan segala hal tentang apa yang diperlukan oleh pengungsi Myanmar. Kehidupan budaya, contohnya Festival Budaya ASEAN tahun 2013 digelar di Purwakarta, Jawa Barat. Perkemahan budaya serumpun ASEAN, ya, Pramuka tahun 2017 di Kabupaten Siak. Untuk kehidupan politik dan keamanan, contohnya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ini harus juga dimusyawarahkan
jangan sampai terjadi permusuhan antara Indonesia dan Malaysia karena sesama negara ASEAN. Terus pekerja migran, yaitu terutama ini pekerja yang bekerja di luar negeri, pekerja rumah tangga ini sangat penting untuk perlindungan ya. Contohnya penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran, misalnya organisasi pekerja migran melakukan advokasi atau layanan hukum. Beberapa dari pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia mungkin melakukan sebuah tindakan yang mengarah kepada hukum. Indonesia juga harus membantu ya, apalagi yang pekerja-pekerja yang rumah tangga itu. Ada lagi pengaruh di kehidupan pendidikan, yaitu melakukan reformasi pendidikan untuk meningkatkan pendidikan, misalnya meningkatkan mutu pendidikan bagi dosen dan guru, adanya sertifikasi, akreditasi, peningkatan gaji, standarisasi. Jadi kalau kamu nanti kuliah menjadi guru, itu lanjutannya ada kegiatan untuk sertifikasi guru. Sekolah yang mau maju harus akreditasi. Akreditasi yang paling bagus adalah akreditasi A. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN di bidang sosial, contohnya ASEAN mengatasi masalah kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan sumber daya manusia. Ada lagi upaya di bidang politik dan keamanan, ini enggak ditulis ya. ASEAN akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan saling menghargai identitas nasional masing-masing. Ini sudah selesai nih pelajarannya. Kemudian kita menginjak pada soalnya. Pertama, apa pengertian kerjasama? 2. Sebutkan 4 faktor penghambat kerjasama. 3. Sebutkan 2 contoh bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. 4. Sebutkan 2 bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 5. Sebutkan 2 pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Jadi nanti kalian kelas 8 mengerjakannya di folio saja ya, di kertas saja. Kemudian nanti disimpan, nanti dikumpulkan di sekolah. Demikian dari saya, walaupun singkat. Semoga bermanfaat bagi kalian, semoga jaga kesehatan kalian. Siap untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.